Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan akramasy syuhur wa sayyidash syuhur. Futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsyatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa allif baina qulubi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa ba'd. Al-muhtaramun hadirin hadirat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama pada saat ini. Bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita bersyukur dapat menunaikan saum puasa Ramadan, qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan. Ini suatu nikmat yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita tampakkan, realisasikan dengan bentuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketekunan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, tadarusan kita, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kelak kita memperoleh predikat muttaqin, orang-orang yang terpilih dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan yang istimewa, tauladan yang mulia, idola kita dunia dan akhirat, uswah kita, tauladan kita. Mudah-mudahan dengan kita cinta
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak shalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, terus menebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat, terutama kita di Masjid Besar At-Taqwa Akmal. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun banyak peningkatan dalam mensyiarkan, dalam memakmurkan masjid, terutama di bulan suci Ramadan. Tidak saja masjid itu dijadikan sebagai tempat ibadah, sholat berjamaah di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, tetapi di samping sholat berjamaah, qiyamul lail, ada program-program yang diprogramkan oleh pengurus masjid, pengurus remaja masjid. Alhamdulillah, di masjid besar kita At-Taqwa Media Center, alhamdulillah siap menebarkan kebaikan-kebaikan untuk maslahatan umat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita support, mari kita dukung program-programnya. Di luar Ramadan, alhamdulillah hampir setiap malam itu terisi, mulai dari malam Senin sampai malam Ahad, alhamdulillah terisi semua. Kita wajib bersyukur, terutama kita di Desa Aikmal ini dan di seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada di hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Kita masih di putaran yang pertama, 10 yang pertama. Apa yang ada di 10 yang pertama dalam bulan suci Ramadan? Yaitu rahmatun, syahrun awwaluhu rahmah. 10 yang pertama itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syirajut Talibin, inna lillahi ta'ala mi'atu rahmah al-hadisa. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 rahmat. Satu rahmat itu diturunkan di dunia, dan 99 itu nanti diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istimewa, salimun, orang yang selamat hidupnya di akhirat, najihun, orang yang sukses di akhirat. Satu yang ada di dunia itu dibagi oleh seluruh makhluk. Manusia, hewan-hewan, binatang ternak dibagi. Dengan satu nikmat itu, seorang ibu cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Seorang suami cinta menghargai istrinya, itu rahmat dari Allah, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seekor ayam betina itu sayang cintanya kepada yang lain. Maka ini hadirin satu rahmat yang ada di atas dunia ini dibagi-bagi. Maka seorang sahabat cinta dan kasih sayang kepada sahabat yang lain.
Seorang tetangga cinta dan kasih sayang terhadap tetangganya yang lain, itu bagian dari rahmat orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya sekarang, sudahkah kita cinta kepada istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita kaum muslimin? Maka kalau tidak ada rasa cinta kepada sesama muslim, satu orang muslim, maka berarti kita hilang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hambanya ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam kitab Al-Azkar, sungguhnya seseorang itu masuk surga bukan karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukan juga engkau?" Apa kata Rasulullah? "Wala ana illa ayyataghammani Allah bi rahmatihi." Kecuali orang tersebut sudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kejar, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Putaran yang kedua, 10 yang kedua, itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Ini juga yang kita kejar, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang puasa ini, yang 1 bulan ini adalah menghapus kehilafan kesalahan 1 tahun yang telah lewat. Ada dalam riwayat yang lain 1 tahun yang akan datang. Apa maksudnya 1 tahun yang akan datang? Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapat ismah. Apa itu ismah? Yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 yang ketiga itu adalah itqu minan nar. Yang sangat istimewa adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puasa ini merupakan hisnun hasin, adalah dinding, benteng dari benteng api neraka. Maka bersyukurlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beberapa mukaddimah dalam kajian kita pada sore hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tema kita pada kesempatan ini adalah puasa yang sempurna secara syar'i. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa yang pahalanya sempurna sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita kaum muslimin, muslimat menginginkan puasa kita itu istimewa dari yang lainnya. Karena pahala puasa itu tiap-tiap orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan keilmuan yang ia dapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa menurut Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu ada 3 tingkatan. Saumul umum, itu puasanya seluruh umat manusia umum, secara umum. Yang puasa umum ini hanya bisa menahan makan dan minum saja, makan dan minum saja. Yang ini dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa umum ini dikhawatirkan bisa masuk ke dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak memperoleh kemanfaatan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini yang kita khawatirkan.
dari puasa awam, puasa umum ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya meningkat puasa yang sempurna secara syar'i sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam harus naik satu tingkat. Apa itu? Puasa khusus atau puasa khawas. Puasanya orang-orang soleh, puasanya wali-wali Allah. Ini yang harus kita meningkat puasa kita, puasa umul kamil, supaya pahala puasa kita sempurna sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa ruginya kita kaum muslimin tidak meningkat pahala puasa kita, ibadah puasa kita, karena puasa yang sempurna, pahalanya sempurna, inilah yang akan mampu membawa pelakunya, orang yang berpuasa, menuju predikat muttaqin, predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini membentuk pribadi yang muttaqin secara umum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah saumul khusus fil khusus, ai saumul khawas al khawas. Yang ketiga yang tertinggi tingkatannya dari puasa itu adalah puasa para nabi dan rasul. Ai as-saumu ma siwallah, berpuasa hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi dan rasul dalam kitab tafsir disebutkan bahwa jika sedetik saja saya lupa mengingat Allah, kata para nabi dan rasul, sedetik saja saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakamtu biraddihi, saya menjadi murtad. Itu para nabi dan rasul. Ya Allah, betapa tingginya puasa nabi dan rasul. Yanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Para nabi dan rasul matanya hanya kelihatan tertidur, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana puasa kita supaya menjadi puasa yang sempurna. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama, ikhtiar, ciri-ciri, kaifiat cara supaya puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan resepnya, yaitu hifzul ain. Secara umum dulu, yaitu saumul jawarih. Secara umum kata ulama bahwa untuk menjadi sempurnanya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya berpuasa. Tidak hanya mulut berpuasa, perut berpuasa, bukan. Itu puasanya umum, saumul awam. Tetapi mari meningkat menjadi puasa al-khusus atau puasa khawas, puasa orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Para ulama sekali lagi memberikan kita ikhtiar, yaitu semua anggota badan kita berpuasa, termasuk bagaimana caranya hifzul ain, menjaga mata. Mata ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan maslahat dan dapat mendatangkan mudarat. Dapat mendatangkan maslahat, kebaikan-kebaikan pada diri kita, manakala mata ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, melihat ciptaan-ciptaan Allah, sehingga
kita termenung betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin makan Allah, mata dapat mendatangkan maslahat bagi diri kita dan dapat juga mendatangkan mudarat. Itu dosa manakala mata ini digunakan untuk melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa itu adalah wan nazru bisahwatin, memandang, melihat dengan syahwat, termasuk khamsun yuftirna shaim. Ada 5 yang dapat membatalkan puasa. Apa dapat artinya dapat membatalkan puasa? Ai as-sawab. 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kizbu. Apa itu al-kizbu? Al-kizbu ai wal ikhbar bi ghairi waqi', menyampaikan berita yang tidak sesuai. Itu bohong. Orang yang berbohong dikala dia berpuasa, puasanya tetap sah tapi pahalanya batal. Wal ghibatu, yang dapat membatalkan pahala puasa, ghibah atau adu domba. Ghibah yaitu membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. An-namimah, mengadu domba. An-nazru bisahwatin, memandang dengan syahwat. Wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Ini yang dapat menghilangkan pahala puasa di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan, di puasa-puasa sunnah misalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata ini wajib kita pelihara. Hibzul uzun, supaya puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping memelihara mata ini, kita juga menjaga telinga, pendengaran. Jika kita mendengar, diajak untuk membicarakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, katakanlah ini soim, katakanlah saya sedang berpuasa. Maaf saudara, maaf ibu. Misalnya ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mengajak untuk berbicara yang tidak baik, katakanlah ini soim 3 kali. Maaf saudara, maaf semeton, saya sedang berpuasa. Itu katakan. Yang ketiga adalah hifzul lisan, memelihara lisan, lidah ini. Hifzul batni, memelihara perut. Hifzul qulub, memelihara hati. Di Ramadan juga kita diperintahkan untuk memelihara hati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Sya'ban, bulan Sya'ban yang telah lewat, kita dianjurkan oleh para ulama di Sya'ban itu kita mencuci atau membersihkan hati. Di Ramadan kita membersihkan ruh kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa yang sering kita panjatkan di dalam kita selesai sholat itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dalam doa kita, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami gil, sifat benci, sifat hasad kepada orang-orang yang beriman. Tidakkah itu doa kita setiap malam, setiap pagi, setiap sore, setiap siang? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 ciri-ciri, kriteria-kriteria ikhtiar yang
diajarkan oleh ulama supaya puasa kita sempurna, pahalanya puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperoleh predikat muttaqin, la'allakum tattaqun. Yang pertama, hifzul ain, memelihara mata, hifzul uzun, memelihara telinga, hifzul lisan, memelihara lisan lidah, hifzul batni, memelihara perut. Jangan sampai orang yang berbuka lantas berbuka dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbukalah dengan yang halal. Apa yang paling halal? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu, paling halal itu adalah air. Misalnya dari sumur kita, paling halal untuk kita berbuka puasa. Jangan sampai sekali lagi kita berbuka dengan sesuatu yang haram. Kenapa? Kata ulama, orang yang berbuka dengan yang haram ibaratnya dia membangun sebuah gedung, sebuah rumah di pinggir pantai, di pinggir laut. Lantas apa? Datang ombak. Datang ombak yang besar, ditimpa dengan ombak. Maka bangunan tersebut setelah dia jadi, setelah dia megah, ketika itu hancur. Artinya apa? Pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hifzul qulub, memelihara hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu anggota yang kita kaji pada kesempatan ini yang urgen, yang sangat penting untuk kita pelihara, yang sangat penting untuk kita jaga, yaitu apa? Hifzul lisan, memelihara lisan kita. Karena apa? Lisan inilah yang paling banyak mendatangkan maslahat dan juga paling banyak mendatangkan kemudaratan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Maghfurullah, guru kita Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengatakan, zaman sekarang zaman munkarat, perlu banyak membaca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Jadi lisan itu dipergunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Mara'iqul Ubudiyah menyebutkan, wa ammal lisan khalaqaka litakthura zikrallah wa tilawati kitabih. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, bahwa lisan itu, lidah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk engkau. Untuk apa? Untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilawati kitabihi, untuk membaca, mengkaji kitab Al-Quranul Karim. Kita baca, membaca zikir, membaca Quran, itu adalah bagian dari ibadah lisan. Membaca istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Perbanyaklah istighfar di bulan Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dia naik mimbar, dia naik mimbar, ketika itu dia mengatakan, di potongan hadis tersebut Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Di antara amin yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa engkau naik mimbar sedangkan engkau mengucapkan amin? Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku bahwa celakalah orang yang didatangi
datang Ramadan di dalamnya, masuk bulan Ramadan di dalamnya, lantas selesai Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin makan Allah, selain istighfar ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Humairah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, seandainya saya mendapati malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, maka apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Quli, katakanlah wahai istriku, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang harus kita panjatkan mulai dari awal Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita di masjid diajak secara berjamaah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, di masjid 5 menit sebelum kita berbuka diajak kita untuk berzikir, berwirid, membaca syahadat, membaca istighfar, terus membaca doa. Alhamdulillah, Ustadz kita, Ustadz Fathul Bisri KHSAG mengajak kita sebelum berbuka puasa dari masjid, Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insyaallah luar biasa nih hikmahnya, hadirin ya kan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini hendaklah kita pakai untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bighairi zikrillah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau terlalu banyak bercakap-cakap, berkata-kata tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam bighairi zikrillah taala, sebab orang yang banyak bercakap-cakap, berkata-kata tanpa ada zikir di dalamnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, qaswatul qalbi, akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbil qasi, orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, yaitu adalah hati yang keras. Kalau hati sudah keras, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima yang hak, sekalipun hak itu, kebenaran itu datang dari musuh. Hatta kebenaran itu, kebaikan itu datang dari anak kecil, hatta kebenaran itu datang dari seorang pembantu misalnya. Kalau
hati itu disinari dengan rahmat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia siap menerima nasihat dari manapun datangnya, hatta dari musuhnya, dari orang kecil, dari anak kecil, dan orang-orang yang biasa siap menerima, bukan sebaliknya merendahkan, meremehkan. Hadirin yang akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang banyak berbicara kepada Allah, berbicara hal-hal yang tentang keduniaan yang tidak bermanfaat, menyebabkan hati itu akan menjadi keras. Ini termasuk bahaya daripada lisan itu adalah, bahaya daripada lidah itu adalah menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras, bahkan menyebabkan hati orang tersebut menjadi buta, menjadi mati. Para ulama mengatakan kalau hati sudah mati ibarat daripada mayat yang berjalan. Nauzubillah min zalik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita merenungkan manfaat-manfaat daripada lisan dan mafsadat-mafsadat, kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh lisan ini. Apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu anggota di tubuh manusia itu yang menyebabkan akan jemplung, bahasa kita jemplung di dalam neraka, yaitu hasaida alsinatihim wa hal yakubbun nasa bin nari ala ujuhihim illa hasaida alsinatihim. Tidaklah seorang itu jemplung, ninjem kepalanya jadi depan di neraka karena hasil daripada lidah ini. Nah, lidah ini terutama kita jaga di bulan suci Ramadan. Manakala kita ingin puasa kita sempurna, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pelihara, jaga lisan ini. Kalau ada orang mengajak untuk bermusuh-musuhan, fitnah memfitnah, gibah menggibah, katakanlah ini shaim, ini shaim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya kita renungkan lisan ini, kita jaga, kita pelihara. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza asbaha ibnu Adam, apabila tiap-tiap pagi hari anak Adam, artinya manusia seluruhnya, laki perempuan. Iza asbah ibnu Adam, apabila tiap pagi anak Adam itu berada, fa innal a'da'a kullaha nukaffirul lisana, sesungguhnya seluruh anggota badan kita, apa yang ada di anggota badan kita, tangan, kaki, kepala, telinga, mata dan sebagainya, memohon kepada lisan ini. Fadakulu, apa kata anggota badan kita? Ittaqillah fina, wahai lisan. Anggota badan yang lain selain lisan ini meminta, wahai lisan, takutlah kepada Allah tentang kami, untuk kami. Fa innama nahnu minka, karena sesungguhnya kami ini adalah bagian daripada engkau. Sebab apa? Kalau lisan ini berdosa, salah, tidak hanya lisan ini yang disiksa, tapi seluruh anggota badan yang lain. Nah, apa kata anggota badan ini meminta kepada lisan setiap pagi? Ittaqillaha fina fa innama nahnu minka. Wahai lisan, takutlah kepada Allah, jagalah kami, peliharalah kami, karena engkau adalah bagian daripada kami. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus, jika engkau baik, jika engkau mengucapkan yang baik, maka kami pun sebagai
anggota badan yang lain akan lurus. Wa ini wajazna, jika engkau bengkok wahai lisan, ucapanmu kesana kemari, maka anggota badan kami yang lain pun akan menjadi berdosa, akan menjadi bengkok, salah arah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya daripada lisan. Maka Al-Imamul Ghazali rahimahullah, hadirin hadirat, as-shaimin as-shaimat, ada beberapa hal yang harus kita pelihara dari lisan ini. Afatul lisan, bahaya lisan ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, fahfaz lisanaka min samaniyah, peliharalah lisan anda wahai kaum muslimin dari 8 perkara. Yang pertama al-kizbu, sifat bohong. Sifat bohong adalah bagian dari sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah. Ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila dia berkata-kata dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia khianat. Wa iza tumina khana, apabila dia diberikan amanat dia khianat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang harus kita jaga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Maraqul Ubudiyah, itu sifat bohong, jaga. Terutama hadirin yang melakukan Allah, kita sebagai pengguna media sosial, misalnya kita ditelepon oleh teman kita, saudara kita, saudara, adik, anak, di mana engkau? Oh, saya sedang berada di sini. Sebutlah tempat di mana Anda berada pada saat itu. Jangan misalnya Anda sedang berada di sekolah misalnya, atau di rumah, Anda mengatakan, oh saya sedang berada pada saat ini di Mataram, saya sedang berada saat ini di mall. Pelihara sifat yang namanya berdusta. Yang kedua al-hilfu fil wa'di, yaitu mengingkari janji. Jaga lisan ini daripada mengingkari janji, karena janji itu selalu diucapkan. Ya, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, pelihara al-ghibah, pelihara daripada menyebut kejelekan-kejelekan orang lain. Yang keempat al-mira' wal jidal, jaga lisan ini daripada sifat mira', itu sifat riya, memamerkan segala sesuatu yang ia tidak pantas untuk dia pamerkan. Dia pamerkan jabatannya, dia pamerkan hartanya, dia pamerkan ibadahnya. Bukan, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal jidal, jaga diri dari sifat saling debat mendebat. Itu tidak baik. Karena apa? Akan melahirkan sifat jidal itu, saling debat mendebat itu adalah akan melahirkan qaswatul qalbi, sifat keras hati. Yang kelima adalah, kata ulama, tazkiyatun nafsi, menjaga diri daripada jangan sampai mengatakan diri saya adalah paling suci. Jangan, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri lisan ini mengucapkan sayalah, keluargalah sayalah paling suci. Al-Qur'an menyebutkan fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau sucikan dirimu, menyebut dirimu paling suci, padahal dialah Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah hadirin makan Allah. Yang keenam al-la'n, pelihara lisan ini dari sifat melaknat seseorang. Misalnya apa itu melaknat itu? Mudah-mudahan kamu jatuh, mudah-mudahan kamu bangkrut, mudah-mudahan engkau celaka.
jauhkan dari sifat melaknat tersebut, karena itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Yang selanjutnya, ad-du'a 'alal khalq wa in zalamaka. Jangan berdoa terhadap kaum muslimin dengan doa yang tidak baik. Kemudian al-mizah wal istihza, bercanda gurau sambil meremeh-remehkan orang lain. Nah, inilah hadirin yang Allah, sebab istihza, meremehkan orang lain, itu adalah bagian dari kesombongan. Sifat sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebaikan, menolak nasihat-nasihat yang baik, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini afatul lisan, lisan yang harus kita jaga dari 7 perkara, yaitu sifat berdusta, sifat bersumpah yang tidak ditepati, sifat ghibah, sifat riya dan saling debat, sifat menganggap paling suci, sifat melaknat, sifat mendoakan yang tidak baik terhadap orang lain, kemudian bercanda sambil merendahkan orang lain, itu yang tidak boleh. Nah, ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang muslim yang paling baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, qala qultu ya Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, ayyul muslimu afdalu, muslim manakah yang paling afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama, yang paling afdal, muslim yang paling sejati adalah di mana muslim yang lainnya selamat dari ucapan dan anggota tangan yang lain. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini satu daripada anggota badan yang harus kita jaga, pelihara, yaitu hifzul lisan, melihara lisan. Sekali lagi, sebagai kesimpulan, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan oleh ulama supaya pahala puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hifzul jawarih, menjaga seluruh anggota badan ini di bulan suci Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Hifzul ain, memelihara mata, hifzul uzun, memelihara telinga, hifzul lisan, memelihara lidah, memelihara perut, memelihara hati. Inilah hadirin yang Allah, terutama yang urgen adalah lisan ini. Sebab apa? Rahatus sinanul hatamim wala yaltamu ma jarabil lisan. Kata ulama, luka dengan pedang, luka dengan tombak ada harapan untuk sembuh. Wala yaltamu ma jarabil lisan. Tapi kalau hati, kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, terkadang sampai mati, dibawa mati kalau lidah ini melukai orang lain. Maka hadirin yang Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala kita dengan kita renungkan, kita jaga mata, telinga, mulut kita, perut kita, dan hati kita. Mudah-mudahan pahala puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan ini kita pergunakan untuk yang mengandung kemaslahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi predikat pahala orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini dari AMC At-Taqwa Media Center, yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua, atas segala kehilafan dan kekurangan, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu yakum ajmain. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.